gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat Luar ya? biasa baik, sehat. Alhamdulillah. Ya mohon maaf ini Bu Dia, hari ini saya ingin mewawancara Bu Dia terkait tentang pengambilan keputusan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanya, nanti mohon kiranya Bu Dia berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Siap Bu ya? Siap. Langsung saja. Ini pertanyaan yang pertama ini Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Boleh saya tanya dulu dilema Ya. etika itu gimana? Ya, dilema etika itu kasus yang dua-duanya baik atau benar. Jadi memilih memutuskan satu baik, satunya juga baik gitu kan. Kalau bujukan moral itu satunya baik, satunya tidak baik. Tidak baik. Terkait istilah dilema etika ini kan agak baru ya di saya. Ya. Jadi untuk dilema etika atau bujukan moral saya kurang familiar nih dengan istilah tersebut. Namun ketika menghadapi masalah gitu ya, ketika menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah misalnya, saya selalu berusaha untuk memahami dulu nih akar permasalahannya apa. Terus kemudian supaya nanti tidak ada salah paham atau tidak ada salah dalam membuat keputusan. Nah, saya harus bisa dulu mengidentifikasi apakah ini masalah bisa diselesaikan secara musyawarah atau harus melibatkan ranah hukum. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu Dia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Dia? Nah, ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, bagus sekali. Jika kepentingan itu sama-sama baik atau sama-sama benar, maka saya akan melihat dulu apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi saja, atau untuk personal individu, atau untuk orang banyak. Nah, misalnya di sekolah, apakah untuk kepentingan individu atau semua warga sekolah. Kemudian memiliki dampak yang bagaimana nih? Kemudian baik jangka waktu panjang ataupun untuk masa depan sekolah nantinya bagaimana. Nah, ini selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, bahasanya sebelum mengambil keputusan itu saya akan konfirmasi dulu nih Pak kepada yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Jadi saya harus mendengarkan dulu, tidak hanya dari satu orang saja gitu, tapi juga dari orang lain. Nah, misalnya ketika saya mendengarkan kasus murid di sekolah, saya tentu akan bertanya dengan siswa juga yang melihat ketika terjadi masalah. Kemudian bertanya juga kepada guru yang bersangkutan supaya saya mendengar kejelasan permasalahan baru saya membuat keputusan. Luar biasa ini Bu. Nah, untuk yang keempat ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, jadi setiap permasalahan itu pasti saya akan melihat dulu akar permasalahannya gimana. Kemudian bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian saya juga berdiskusi dengan orang lain untuk selanjutnya berpikir objektif untuk membuat keputusan. Nah, untuk selama ini kira-kira hal apa saja Bu yang merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya, oke, menarik sekali pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya ya, semua keputusan yang menyangkut banyak pihak itu pasti tidak akan membuat semua merasa puas gitu. Jadi pasti ada saja nih yang nggak suka gitu ya. Tapi kita jangan sampai kalah selama keputusan yang kita buat itu sudah mementingkan banyak pihak. Benar dan dapat dipertanggungjawabkan itu pasti gitu. Jadi tantangan justru ada di pihak-pihak yang nggak suka gitu, yang tidak suka dengan kita. Tapi namanya manusia ya, pasti ada aja yang tidak suka gitu. Nah, sejauh ini apakah Bu Dia memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau apakah Ibu Dia langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Dia jalankan?
Oke, kalau jadwal itu tidak ada Pak. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus. Kalau masalahnya kecil dan harus saat itu juga diputuskan, maka dibuatlah keputusan saat itu juga gitu. Kalau iya betul. Kalau masalahnya berat itu melibatkan banyak pihak. Jadi tentu tidak bisa saat itu juga diambil keputusan gitu. Tetapi bisa besoknya gitu. Jadi ada runtutan-runtutan kalau misal memang masalah itu dirasa berat. Nah, selanjutnya pada saat pengambilan keputusan tentu pasti ada orang-orang yang mendukung Bu. Nah ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Diah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, jadi biasanya saya akan berdiskusi dulu Pak dengan pengawas sekolah gitu ya, jika kaitannya dengan kedinasan. Kemudian bisa juga saya biasanya diskusi sama Kak Zainal sebagai ketua komite sekolah. Kemudian Ibu juga biasanya sering berdiskusi dengan suami gitu ya, yang sama-sama bekerja di dunia pendidikan. Terus juga bisa dengan teman-teman guru di sini. Nah ini yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Oke, jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak perlu terburu-buru, yang pasti itu yang pertama. Kemudian harus hati-hati, jadi harus bisa berpikir ini masalahnya apa, terus kemudian baru mengambil keputusan. Tentu kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak lain yang bisa mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi. Oke. Terima kasih Bu Diah, luar biasa jawabannya. Siap. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua, tentunya untuk kemajuan sekolah. Terima kasih Bu, mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yuli, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Iswanto gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Mohon maaf Bu, izin hari ini saya mau melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan. Boleh Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Bu Yuli, nanti mohon kiranya bisa dijawab Bu ya. Siap. Siap Bu ya? Siap Nah, dijawab. ini pertanyaan yang pertama ini Bu, selama ini bagaimana Bu Yuli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral terkait istilah ini sebenarnya saya kurang familiar Pak. Tapi jika ada permasalahan ini, saya pasti yang pertama akan mencari sumber atau akar dari permasalahan-permasalahan ini. Jadi biar kita tahu ini termasuk permasalahan dilema etika atau rujukan moral. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Yuli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau misalnya terdapat dua permasalahan sama-sama benar gitu ya Pak. Nah untuk mengambil keputusan itu pasti saya melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda Pak. Dari saya, dari guru-guru, dan dari siswa. Dan kami melakukan musyawarah untuk melihat dua keputusan ini yang lebih bermanfaat yang mana untuk sekolah kami Pak. Dan dua manfaat ini yang tidak banyak merugikan pihak manapun itu yang mana. Jadi setelah diputuskan itu adalah keputusan bersama, itu adalah cara-cara kami mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Bu Yuli lakukan dalam pengambilan keputusan itu? Langkah-langkah prosedurnya pasti yang pertama ini kita mencari sumber masalahnya Pak. Akar masalah itu dari berbagai pihak. Jadi dan misalnya terdapat permasalahan antara guru dan siswa, saya mendatangkan keduanya Pak. Tidak mendapat informasi dari guru saja atau siswa saja. Kita datangkan secara bersamaan. Kita lihat informasi dari kedua belah pihak dan kita lakukan musyawarah secara kekeluargaan. Tapi namun kalau misalnya dalam musyawarah kekeluargaan tidak bisa, kita ke ranah hukum. Gitu ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuli anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif kalau misalnya dilema etika itu dua-duanya benar. Ya, Pak. dua-duanya benar, baik gitu.
Betul. Jadi kalau misalnya yang paling efektif adalah kita melihat yang paling banyak manfaatnya, paling banyak keuntungannya untuk banyak pihak. Jadi tidak merugikan satu pihak manapun. Misalnya ada keputusan yang sama-sama benar, tapi yang satu ini manfaatnya ada 3, tapi yang satunya hanya manfaatnya 1 gitu Pak. Jadi pasti kita memilih yang manfaatnya lebih banyak untuk semuanya. Selanjutnya ini yang kelima Bu, Ya. pertanyaan yang kelima ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya pasti karena kita manusia biasa Pak, ada terdapat kekurangan-kekurangan. Kita tidak bisa memuaskan semua belah pihak Pak. Kalau misalnya ada permasalahan, pasti ada salah satu pihak itu yang tidak merasa puas dengan keputusan yang kita ambil. Itu mungkin tantangan yang paling berat ya Yang Pak. paling berat ya. Betul, kita tidak bisa membuat semua orang itu suka dengan kita. Nah, kemudian apakah Bu Yuli memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus, terutama kasus dilema etika? Apakah Bu Yuli langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yuli jalankan? Kalau jadwal sendiri itu tidak ada Pak, tergantung permasalahannya. Kalau misalnya permasalahannya hari ini, bisa kita selesaikan hari ini lebih baik tanpa harus menunda besok dan seterusnya. Namun untuk prosedurnya pasti kita melihat dari sisi kebaikan kekeluargaan terlebih dahulu. Jika bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, kita selesaikan secara bersama-sama. Namun jika kedua belah pihak tetap tidak puas dengan keputusan yang telah kita buat atau kita berikan, kita ke ranah hukum dan sebagainya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuli dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Betul, banyak Pak yang tergabung dalam faktor ini. Yang pertama, jika berurusan dengan kedinasan, saya berdiskusi dengan pengawas pembina sekolah pastinya Pak Subandi, atau dengan ketua yayasan sekolah kami, Pak Arif. Nah, jika berurusan dengan administrasi sekolah atau dengan siswa, saya berdiskusi dengan kepala sekolah lainnya Pak, dari sekolah di Tubaga ini, atau dengan guru-guru yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ini Bu. Iya Pak. Dari semua yang telah disampaikan tadi, ini kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Yuli petik ya dari pengalaman Bu Yuli mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya adalah kita tidak bisa memuaskan semua orang Pak, dan kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan itu. Jadi harus dipikirkan secara matang, tidak tergesa-gesa agar keputusan kita tidak salah. Oke, baik Bu, terima kasih Ya. apa yang telah disampaikan tadi. Dan kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama, Mudah-mudahan Pak. ini Mohon maaf. bermanfaat untuk kemajuan pendidikan, terutama di SMP Islam Kreatif Alfa. Terima kasih Pak Terima atas kasih Bu ya.